Kabar mengejutkan dan sekaligus mengecewakan datang dari dunia sepak bola wanita Indonesia. Timnas Putri Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah merosot drastis dalam peringkat FIFA. Dalam pembaruan ranking terbaru yang dirilis FIFA, tim Garuda Pertiwi turun sebanyak 11 peringkat dan kini harus puas berada di posisi 106 dunia. Penurunan tajam ini tidak lepas dari kekalahan memalukan yang diderita Timnas Putri Indonesia saat menghadapi Timnas Thailand. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia dibantai dengan skor mencolok 7-0, hasil yang tentunya menjadi tamparan keras bagi perkembangan sepak bola wanita tanah air. Laga melawan Thailand sejatinya diharapkan menjadi ajang pembuktian bahwa Timnas Putri Indonesia mampu bersaing di level Asia Tenggara. Namun harapan itu pupus seiring dominasi total yang ditunjukkan oleh tim Gajah Putih. Sejak menit awal, Thailand tampil menekan dan menguasai jalannya pertandingan, sedangkan Indonesia lebih banyak bermain bertahan dan kesulitan keluar dari tekanan. Pertahanan Indonesia yang lemah serta koordinasi antar lini yang kurang solid membuat Thailand leluasa menciptakan peluang demi peluang. Hasilnya, 7 gol bersarang tanpa balas ke gawang Indonesia, menyempurnakan mimpi buruk yang dirasakan para pemain, pelatih, hingga para pendukung setia timnas wanita. Yang lebih mengejutkan lagi, dengan hasil ini, peringkat Indonesia kini berada di bawah Malaysia, rival klasik di kawasan Asia Tenggara. Timnas Putri Malaysia kini berada di peringkat 96 dunia, atau 10 strip lebih tinggi dari Indonesia. Ini adalah alarm keras bagi PSSI dan seluruh stakeholder sepak bola nasional. Karena meskipun selama ini sepak bola wanita kurang mendapatkan sorotan dan dukungan sebesar tim putra, tetapi pencapaian buruk ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perubahan signifikan, baik dari sisi pembinaan usia dini, kompetisi, hingga kualitas pelatih dan infrastruktur. Drama transfer bek timnas Indonesia, JIZES, akhirnya menemui babak akhir yang mengejutkan. Setelah sempat santer diberitakan akan segera berseragam Torino, kenyataannya justru berbeda. Sassuolo Calcio berhasil menikung di detik-detik terakhir dan resmi mengamankan tanda tangan bek berusia 24 tahun tersebut. Proses transfer ini disebut berlangsung sangat cepat. Awalnya, Torino sudah berada di posisi terdepan dalam perburuan Izes. Bahkan, negosiasi antara pihak Torino dan klub lamanya, Venezia, dikabarkan tinggal menunggu finalisasi detail kontrak. Namun, Sassuolo datang membawa tawaran yang lebih menarik, baik dari sisi nilai transfer maupun durasi kontrak yang ditawarkan kepada sang pemain. JIZES, yang dikenal sebagai bek tangguh dengan kemampuan membaca permainan dan duel udara yang solid, menjadi incaran banyak klub Serie A usai penampilan gemilangnya bersama Venezia di musim lalu. Serta performa apik bersama timnas Indonesia, membuat namanya semakin diperhitungkan di sepak bola Italia. Sumber internal menyebutkan, Sassuolo menawarkan kontrak berdurasi 4 tahun dengan prospek menjadi pilar utama lini belakang. Kesempatan bermain reguler di level Serie A diyakini menjadi salah satu faktor utama yang membuat Izes mantap memilih klub berjuluk Neroverdi itu. Selain itu, gaya bermain Sassuolo yang mengandalkan penguasaan bola dinilai cocok dengan karakteristik Izes yang piawai membangun serangan dari belakang. Kepindahan ini juga menjadi kabar menggembirakan bagi dengan intensitas tinggi diyakini akan semakin mengasah kemampuan Izes. Hal ini tentu menjadi modal penting jelang laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilan solid kembali diperlihatkan bek timnas Indonesia, Kevin Dix, saat memperkuat klubnya dalam laga uji coba melawan klub Premier League, Brentford, di London. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 2-2 tersebut, Dix bermain penuh selama 90 menit dan menunjukkan kedisiplinan tinggi di lini pertahanan. Sejak menit awal, Brentford tampil agresif di hadapan pendukungnya sendiri. Serangan-serangan cepat yang dilancarkan, membuat lini belakang lawan harus bekerja ekstra keras. Namun, Kevin Dix tampil tenang, membaca arah serangan dengan cermat, dan beberapa kali melakukan intercept penting yang menggagalkan peluang emas lawan. Meski Brentford unggul terlebih dahulu lewat gol pada pertengahan babak pertama, klub Kevin Dix berhasil membalas dengan cepat melalui serangan balik yang efektif. Di babak kedua, laga semakin sengit. Brentford kembali mencetak gol, namun tim Dix sekali lagi mampu menyamakan kedudukan, membuat skor akhir bertahan di 2-2, hingga peluit panjang dibunyikan. Selain disiplin bertahan, Kevin Dix juga beberapa kali membantu membangun serangan dari lini belakang. Operan terukurnya ke lini tengah mempermudah transisi permainan tim, bahkan sempat membuka peluang yang nyaris berbuah gol ketiga. Pelatih klubnya pun memuji kontribusi Dix, menyebutnya sebagai salah satu pemain yang konsisten menjaga fokus hingga akhir laga.